Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Pak Bunda Sisepa Putra selaku pengampu mata kuliah jaringan komputer. Di sini kami sebagai kelompok 6 akan menjelaskan kembali materi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya mengenai jaringan komputer. Anggota kelompok 6 terdiri dari Fuji Agustari Sihotan dengan 3 digit NIM terakhir 073, Muhammad Fiko Nurhuda dengan 3 digit NIM terakhir 076, dan saya sendiri yaitu Anggina Tanisha Nadine dengan 3 digit NIM terakhir 083, kemudian Rabbani Nabil Musyafa dengan 3 digit NIM terakhir 097, dan yang terakhir ada Najwa Bidanul Fadliyah dengan 3 digit NIM terakhir 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang alamat IP atau IP address. Alamat IP atau Internet Protocol. Di sini alamat IP yaitu IP version 4 memiliki format XXXX dengan nilai X itu antara 0 hingga 255 atau 8 bit. Jadi panjang alamat IP version 4 ini adalah 4 dikali 8 bit atau 32 bit. Contohnya 115, 80, 9, 234. Di mana setiap komputer itu harus diberikan alamat IP ini untuk dapat berkomunikasi melalui jaringan yang menggunakan IP. Pengaturan pemberian alamat IP ini dilakukan dengan mekanisme tertentu. Selanjutnya yaitu pengalamatan komputer. Nah, agar sebuah komputer ini dapat mengirimkan data ke jaringan internet, maka komputer harus memiliki alamat protokol internet atau IP address. IP address ini sendiri merupakan kode numerik dengan format tertentu yang diberikan pada komputer. Ada dua versi IP address yang umumnya digunakan, yaitu ada IP version 4 dan juga IP version 6. Meskipun sudah ada versi terbaru yaitu IP version 6, tetapi IP version 4 itu juga masih sering digunakan. Selanjutnya, struktur alamat IP. IP terdiri atas dua bagian, yaitu ada bagian subnet, di mana semua perangkat di subnet yang sama memiliki awalan bit yang sama. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagian host, yaitu bit-bit lainnya di bagian akhir yang merupakan alamat perangkat di sebuah subnet. Subnet itu direpresentasikan dalam formasi IDR atau Classless Interdomain Routing, misalnya A, B, C, D per X, dengan X adalah X bit pertama di IP address yang merupakan bagian subnet. Contohnya itu 167, 205, 59, 96, 24. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan meneruskan teman saya masih seputar alamat IP tentang pengalokasian alamat IP. Jadi penyedia layanan internet dan organisasi tertentu memiliki sekumpulan alamat IP untuk digunakan oleh pengguna layanan. Sekumpulan alamat IP ini dibagi-bagi ke dalam kelompok alamat IP yang lebih kecil dan setiap kelompok ini dialokasikan ke satu subnet atau LAN. Misalnya jajaran alamat 100.100.100.0 hingga 100.100.100.255 dapat dibagi menjadi dua subnet yang masing-masing dialokasikan untuk LAN yang berbeda, yaitu subnet 1 dengan alamat 100.100.100.0 hingga 100.100.100.127. Kemudian di subnet 2 dengan alamat 100.100.100.128 hingga 100.100.100.255. Lalu kemudian ada aturan untuk membagi kelompok IP address tersebut menjadi beberapa subnet. Selanjutnya ada pengaturan alamat IP di komputer. Jadi IP address dapat diberikan secara statik atau manual oleh administrator komputer, atau dynamic atau otomatis oleh Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP server. Selain IP address perangkat, DHCP juga dapat memberikan alamat IP router atau gateway dari subnet tempat perangkat terhubung, alamat IP dari DNS server, dan network mesh, yaitu informasi bagian subnet dari IP address dalam format A.B.C.D _X. Selain A.B.C.D, nilai X juga diberikan oleh DHCP. Lalu selanjutnya adalah DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol atau protokol jaringan yang secara otomatis memberikan alamat IP dan informasi konfigurasi ke perangkat di jaringan. Manfaat DHCP antara lain mengurangi kesalahan konfigurasi IP, mengurangi administrasi jaringan, mengelola perubahan alamat IP secara efisien,
memungkinkan perangkat berkomunikasi dengan jaringan IP lainnya. Salah satu proses DHCP, contoh skenario-nya di mana sebuah host X hendak mengakses internet melalui wireless access point seperti yang ada di gambar yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Viko Nurhuda. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci terkait skenario sebuah user yang hendak mengakses internet melalui wireless access point. Ada 4 langkah ya untuk dari user hingga bisa mengakses internet melalui wireless access point. Langkah pertama, klien mengirimkan DHCP discovery. Ketika perangkat semisal komputer atau ponsel terhubung ke jaringan dan belum memiliki alamat IP, ia mengirim pesan DHCP discover dalam mode broadcast. Untuk langkah kedua, server DHCP menanggapi dengan DHCP over. Jika ada satu atau lebih server DHCP dalam jaringan, mereka akan merespon dengan DHCP over, yaitu tawaran alamat IP beserta informasi lain seperti subnet mask, gateway, dan DNS server. Untuk langkah ketiga, klien memilih dan meminta IP dengan DHCP request. Klien memilih salah satu tawaran yang diterima dan mengirim pesan DHCP request ke server DHCP yang dipilih. Dan langkah terakhir, server mengonfirmasi dengan DHCP acknowledgement atau DHCP ACK, di mana server akan memberikan konfirmasi resmi bahwa alamat IP telah diberikan kepada klien. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fuji. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya Fuji Agustari Sihotang. Di sini ialah informasi yang diberikan oleh DHCP server. Nah, selain IP address, DHCP juga sekaligus mengirimkan alamat IP router atau gateway dari subnet tempat perangkat terhubung. Yang kedua, network mask, yaitu informasi bagian subnet dari IP address dalam format A, B, C, D per X. Nah, selain A, B, C, D, nilai X juga diberikan oleh si DHCP ini. Nah, yang ketiga ialah alamat IP dari DNS server. Contohnya, untuk IP address dari host itu seperti 167.205.59.96. Kalau yang network mask dari host, dia seperti 255.255.255.0 atau per 24. Yang selanjutnya, kalau dia dari IP address dari router atau gateway, maka formatnya seperti 167.205.59.1. Kalau dia IP address dari DNS server, formatnya adalah 167.205.23.1. Yang selanjutnya, MIP address dan Address Resolution Protocol atau ARP. Nah, apa itu MAC address atau MAC address? Nah, selain alamat IP, setiap Network Interface Controller atau NIC pada komputer juga memiliki alamat MAC atau MAC. Nah, di mana setiap NIC ini memiliki alamat MAC yang berbeda atau kode unik yang berbeda. Data diantarkan dari satu komputer ke komputer lainnya dalam jaringan LAN atau WLAN berdasarkan alamat MAC tersebut. Setiap komputer menyimpan alamat MAC komputer lain yang terhubung dalam jaringan yang sama. Nah, format dalam alamat MAC berbeda dengan alamat IP. Alamat MAC itu memiliki format seperti berikut ini: XXX, .2 XXX, .2 XXX, dan seterusnya. Dengan X adalah simbol bilangan heksadesimal, yaitu antara 0 hingga F. Nah, misalnya itu formatnya 45.2, 06.2, 12.2, 00.2, F.2, 39. Nah, panjang alamat MAC itu sendiri terdiri dari 6 bytes atau 48 bits, karena 1 bytes itu terdiri dari 8 bits. Alamat MAC ini
harus unik dan tidak berganda di dalam sebuah jaringan, namun dimungkinkan alamat MAC yang sama digunakan di jaringan yang berbeda. Nah, ini berarti di mana alamat MAC ini tidak boleh sama dari komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Karena jika hal itu terjadi, maka jika suatu komputer ingin memberikan informasi ke komputer yang lainnya, maka jaringan akan mengalami switch atau akan mengalami kebingungan ke komputer manakah informasi ini akan dikirimkan karena memiliki MAC yang berganda atau sama. Namun dimungkinkan alamat MAC yang sama digunakan di jaringan yang berbeda. Nah, ini berarti di dua perusahaan satu MAC akan ada, contohnya di perusahaan A ada alamat seperti ini dan di perusahaan B ada alamat seperti ini. Namun itu tidak akan terjadi masalah karena mereka adalah perusahaan yang berbeda yang dimana tidak akan melakukan interaksi secara langsung, sehingga tidak akan ada switch di antara jaringan-jaringan saat mereka akan mengirimkan informasi ke suatu komputer. Seperti itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Najwa Bidatul Fadliyah akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, di sini ada jika sebuah komputer belum mengetahui alamat MAC komputer lain, misalnya sebuah komputer yang baru terhubung jaringan, digunakan protokol ARP. Jadi ini maksudnya saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Kalau sebuah komputer baru terhubung ke jaringan, dia belum tahu alamat MAC perangkat lain. Jadi kita tuh butuh ARP untuk mencari tahu. Nah, ARP ini berfungsi mengonversi alamat IP menjadi alamat MAC, sehingga perangkat lain bisa berkomunikasi dengan jaringan lokal kayak LAN gitu. Kemudian cara kerja ARP yang pertama adalah komputer A ingin mengirim data ke komputer B, tetapi A tidak tahu alamat MAC B. Nah, yang kedua, A mengirim broadcast ARP request ke seluruh jaringan menanyakan misal dalam bahasa mudahnya ya, siapa yang punya IP ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah semua perangkat menerima pesan, tetapi hanya B yang merespon dengan ARP replay yang berisi alamat MAC-nya itu. Dan yang terakhir adalah A menyimpan informasi MAC B di ARP table agar nanti tidak perlu bertanya lagi gitu. Oke. Jadi ini sesuai dari gambar itu ya, A kemudian ke switch, kemudian ke B. Kemudian yang terakhir adalah saat sebuah perangkat ingin menerima data ke luar jaringan lokal, misalnya ke internet. Nah, ia harus tahu alamat MAC dari router atau gateway itu. Nah, alamat IP router diperoleh melalui DHCP. Alamat MAC router diperoleh dengan ARP request. Kemudian setelah mendapat MAC router, komputer bisa mengirim data keluar dari jaringan lokal. Nah, intinya ARP itu seperti menanyakan sebuah alamat ya di dalam jaringan biar komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar gitu. Sekian dari kami, dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.